kita sendiri yang berada di Pulau Jawa, kita melihat infrastruktur juga jalan kok. Jakarta sampai Surabaya, tolnya akhirnya jadi juga setelah udah 70 tahun sekian Indonesia merdeka, baru jadi sekarang. Mungkin ini bukan ide baru, tapi ternyata tidak ada yang bisa mengeksekusinya kecuali Presiden Jokowi. Kita lihat dari Jakarta, dari Cawang sampai Probolinggo. Sekarang ini sudah tembus sepanjang 840 km tembus. Kalau dimulai dari ujung barat Pulau Jawa di Merak sampai Probolinggo juga sudah tembus sepanjang 962 km. Kalau nanti dari Merak sampai Banyuwangi itu 1.148 km. Sebagai baratnya kami ini kan pengusaha lah, usaha terasi gitu kan. Jadi perjalanan ini yang anturan panjang bisa jadi singkat, dan itu sangat berarti kali lah bagi kami. Tidak memakan waktu terlalu lama gitu. Jalan tol ini bisa membantu masyarakat dalam arus lalu lintas yang lebih cepat, yang lebih nyaman, yang lebih kondusif lah gitu. Kalau ke Semarang biasanya jalur Pantura itu macetnya lebih dari 1 jam. Dari rumah jam 6 sampai Sayung ini sekitar jam 8, paling kurang dikit gara-gara adanya kemacetan itu. Biasa itu hampir 3 jam ya, sing macet terus. Bikin capek. Kalau macet ya lama mas, berjam-jam kadang cari jalan-jalan. Biasanya kan kita kalau pagi kan banyak orang kerja macet. Selama ada tol ini bisa kita keluar kadang Bandar Slamet, kadang kita keluar Tanjung Mulia. Terbantulah kita bisa cepat pulang, bisa beraktivitas lain ke rumah gitu. Kalau lewat tol sini paling setengah jaman mas, enak, nyaman mas, lancar. Ya mengurangi macet lah, pangkas waktu juga. Wah lancar, enak, lancar, aman. Enak sih, ini lebih cepat, terus nggak macet juga kan jadinya. Kita jalannya nyantai sambil menikmati mas. Kita bisa lihat apa itu pemandangan alam. Setelah lebih dari 74 tahun Indonesia merdeka, Pulau Jawa sebagai pusat ekonomi nasional akhirnya tersambung dengan jalan tol. Sejak 2019, tol Trans Jawa tersambung dari Merak hingga Probolinggo. Tol sepanjang 962 km ini melintasi 5 provinsi, 15 kota, dan 22 kabupaten di Pulau Jawa. Di era Presiden Jokowi inilah tol Merak hingga Probolinggo telah tersambung. Kini pembangunan terus dilanjutkan, yakni ruas Probolinggo-Banyuwangi. Ditargetkan tol sepanjang lebih dari 172 km tersebut akan rampung pada 2025. Lebih memudahkan, lebih mudah, kemudian bisa lebih cepat, dan juga lebih murah. Tapi masyarakat diberi opsi-opsi, diberi pilihan. Mau pakai yang atas jalan tol ini silahkan, mau pakai yang bawah di jalan nasional yang lama silahkan. Sehingga kita harapkan yang jalan lama ini, jalan nasional juga terkurangi kemacetannya karena sebagian pindah di jalan tol. Ini alternatif yang diberikan untuk masyarakat memilih. Tetapi yang jelas jalan tol ini akan membuat kita lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah. Sebagai baratnya kami ini kan pengusaha lah, usaha terasi gitu kan. Jadi perjalanan ini yang anturan panjang bisa jadi singkat, dan itu sangat berarti kali lah bagi kami. Tidak memakan waktu terlalu lama gitu. Jalan tol ini bisa membantu masyarakat dalam arus lalu lintas yang lebih cepat, yang lebih nyaman, yang lebih kondusif lah gitu.
kita akan mulai untuk Probolinggo Banyuwangi pada siang hari ini. Saya tentu berharap dari rencana tadi, mudah-mudahan apa yang akan kita segera lakukan ini bisa menjadi tol, penyelesaian tol Probolinggo Besuki Plus. Cita-cita kita membuat sabuk Jawa ini dari Banten sampai Banyuwangi akan segera dapat kita selesaikan. Tiga hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur: kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan. Dilarang impor. Mari kita dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan mohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mulai pekerjaan yang tidak ringan ini. Berangkat pagi hari tanggal 6 Februari. Makan siang di Rawon Sari. Mari kita niatkan, satukan niat dan semangat hati. Kita selesaikan tol Probolinggo Banyuwangi. Groundbreaking jalan tol Probolinggo Banyuwangi ruas Probolinggo Besuki. Kalau ke Semarang biasanya jalur Pantura itu macetnya lebih dari 1 jam. Dari rumah jam 6 sampai Sayung ini sekitar jam 8, paling kurang dikit gara-gara kemacetan itu. Biasa itu hampir 3 jam ya, lebih. Sing macet terus. Bikin capek. Kalau macet ya lama mas, berjam-jam, kadang cari jalan-jalan. Biasanya kan kita kalau pagi kan banyak orang kerja macet. Selama ada tol ini bisa kita keluar kadang Bandar Selamat, kadang kita keluar Tanjung Mulia. Terbantulah kita bisa cepat pulang, bisa beraktivitas lain ke rumah gitu. Kalau lewat tol sini paling setengah jaman mas, enak, nyaman mas, lancar. Ya mengurangi macet lah, makas waktu juga. Wah lancar, enak, lancar, aman. Enak sih, ini lebih cepat, terus nggak macet juga kan jadinya. Kita jalannya nyantai sambil menikmati mas. Kita bisa lihat apa itu pemandangan alam